Halo, shalom semuanya. Nama saya Yulia. Di sini saya mau bersaksi gimana saya dipulihkan, gimana saya boleh kembali hidup di dalam Tuhan. Oke, sebelumnya selama pandemi ini beberapa bulan yang lalu saya sempat down, sempat jatuh ke dalam dosa, sempat tidak memperdulikan Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Pokoknya saya menjauh dari Tuhan. Pada suatu hari saya ditegur oleh Tuhan lewat mimpi sampai 3 kali. Dalam 3 kali mimpi itu seorang hamba Tuhan membangunkan saya untuk suruh saya untuk bangkit gitu katanya, untuk bangun dan bangkit, saya harus semangat katanya. Di dalam mimpi yang kedua berturut itu saya tidak merespon sama sekali mimpi itu. Saya tidak untuk bangkit, saya masih mengacukan gitu. Saya cuma sempat bertanya mimpi apa itu, apa arti dari mimpi itu. Lalu kemudian setelah saya renungin, saya cuma dapat pikiran apa saya disuruh ikut koram deo ya, saya mikir gitu. Setelah itu saya mencoba untuk ikut koram deo di hari Kamis beberapa waktu lalu. Saya ikut. Setelah itu saya ikut tapi tidak dapat apa-apa gitu, cuman ya sekedar pendengar dan pelihat saja gitu, penonton gitu. Lalu setelah itu di hari Jumatnya, kan koram deo Senin sampai Jumat, tapi di hari Jumat itu saya tidak ikut lagi karena saya malas untuk bangun pagi. Lalu di hari Sabtu dan Minggu, nah kembali di Senin saya tidak ikut lagi kan. Nah tapi Senin pagi itu saya kembali ditegur lagi di mimpi yang ketiga kali itu. Ditegur lagi oleh seorang hamba Tuhan untuk suruh bangkit, dan dia meninggalkan pesan untuk saya. Tapi saya sampai saat ini lupa dengan pesan itu. Jadi saya bertanya-tanya, apa iya kali ya saya disuruh bangkit untuk ikut koram deo. Soalnya kemarin sempat ikut, nggak mimpi, kok sekarang nggak ikut mimpi lagi gitu. Jadi di hari Selasa saya bertekad untuk ikut koram deo, dan ikut koram deo di hari Selasa itu kedua kalinya saya ikut koram deo. Di situ saya puji Tuhan, merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya merasa saya dijamah sama Tuhan. Tuhan boleh menyatakan kemuliaannya buat saya. Di situ saya sungguh-sungguh wah gitu, pokoknya saya sampai nggak bisa berkata-kata betapa baiknya Tuhan itu. Saat itu saya cuma mikir, saya itu nggak layak buat Tuhan gitu. Kok Tuhan bisa baik banget sama saya? Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan masih mau peduli sama saya. Tapi saya tidak setia sama Tuhan waktu itu. Pokoknya pikiran saya kacau, tapi saya merasa Tuhan sayang sama saya. Tuhan pagi itu Tuhan memeluk saya gitu, Tuhan melawat saya gitu. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya buat saya gitu. Saya benar-benar merasa luar biasa kasih Tuhan itu. Jadi setelah koram deo selesai itu, saya bertekad untuk sharing, saya untuk bertekad untuk berani sharing kepada teman saya gitu. Setelah itu saya sharing ke teman saya, teman komsel saya. Saya sharing semuanya, semua dari awal sampai selesai. Terus kemudian juga saya sharing kepada seorang hamba Tuhan yang masuk dalam mimpi saya juga. Saya sharing, lalu dia mengajak saya untuk didoakan gitu. Saya bilang saya mau banget didoakan karena saya mau pulih, saya bilang gitu. Lalu dia mengatur waktu untuk saya dan tim Babe untuk berdoa gitu, untuk didoakan untuk pelepasan. Nah setelah diatur, saya didoakan oleh Babe dan tim lainnya, didoakan, dan di situ puji Tuhan saya mengalami pemulihan yang luar biasa, pelepasan yang luar biasa, di mana segala roh ke manusia lama saya mengikat saya semuanya, entah iblis apa aja yang mengikat. Puji Tuhan lewat tim doa Babe saya boleh dipulihkan, saya boleh bebas dari segala ikatan iblis manapun, saya boleh bebas. Puji Tuhan. Dan setelah pelepasan itu, puji Tuhan, saya boleh merasa lega, saya boleh mulai memikirkan tentang Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan lagi, saya boleh berpikir jernih, hati saya penuh dengan damai gitu. Sebelumnya kan saya nggak damai, sama sekali nggak damai. Jadi lewat pemulihan itu, lewat koram deo itu, saya puji Tuhan boleh pulih sampai sekarang. Dan sekarang saya semakin haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi, semakin haus untuk belajar tentang firman Tuhan lagi, semakin haus lagi untuk menjadi pelaku firman yang setia. Jadi saya menghimbau untuk para teman-teman semua yang belum ikut koram deo, ayo kita ikut koram deo, kita sama-sama lewat ibadah koram deo itu kita bisa dipulihkan. Yang lemah rohaninya lewat koram deo pasti dipulihkan. Percaya, karena Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita sangat dahsyat, Tuhan kita sangat mengasihi kita semua. Oke, sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya setiap hari, setiap kita, daripada kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita, arahkan pandangan kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Dia saat ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Sehingga setiap kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bertemu dengan Engkau. Dan kami mengalami perubahan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau persembahkan seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan sebagai persembahan korban yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan terhadap setiap penyembahan hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersukacita, menari, melompat, bersukacita di hadapan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Pada
kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli atas setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami, hari-hari kami. Dari awal tahun 2020 hingga sebentar kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Kami sungguh melihat penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kau Bapa yang peduli. Yes. Kau Bapa yang mengerti. Ya. Kau memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus. Badai cobaan apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan Engkau ada di sana bersama dengan kami. Yes, God. Kau hadir memberikan kami kekuatan. Haleluya. Yesus. Kau hadir memberikan kami pengharapan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau mempersembahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami, hati kami, hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini sekali lagi katakan kepada jiwa bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Sama-sama katakan lagi. 我信着神父，他保养我，他
sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau tenangkan hati kami. Kami mau tenangkan jiwa dan roh kami untuk menerima pesan-pesan-Mu Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Kami tahu setiap Tuhan pesan-Mu ya Bapa, itu akan Tuhan menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Sehingga kami berani untuk melangkah di tahun depan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Apa yang kami impikan, apa yang kami harapkan, kami percaya Engkau akan mewujudkannya bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu yang tepat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi lewat ibadah kita pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan, judulnya adalah Pemeliharaan Tuhan di Masa Sukar. Kita tahu ya, selama tahun 2020 ini banyak sekali kejadian di luar perkiraan kita. Tanpa terasa sudah hampir 1 tahun kita hidup dalam masa pandemi. Ya, banyak rencana-rencana yang tadinya disusun dengan rapi akhirnya tidak terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, banyak yang bilang di tahun 2020 ini adalah tahun resesi atau tahun kekeringan. Ya, kalau kita perhatikan dalam kisah-kisah di Alkitab, jadi kekeringan itu dialami di beberapa zaman juga ketika itu. Jadi zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yusuf, itu mereka juga mengalami kekeringan. Ya, dan hari ini saya ingin membahas dari firman Tuhan tentang kekeringan yang dialami di zaman Nabi Elia. Jadi kisah ini berbicara bahwa kekeringan itu dialami oleh hamba Tuhan maupun dialami kita semua. Ya, tetapi ajaibnya Tuhan tetap memelihara bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi Tuhan tuh selalu ingin memelihara umatnya dengan cara yang ajaib. Kalau kita perhatikan di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia ketika ada dalam masa kekeringan. Bahkan dia memakai burung gagak untuk mengirim roti dan daging setiap hari kepada Elia. Ya, supaya dia tuh tidak ngalamin kelaparan ya. Ya, kalau kita mungkin sekarang di zaman ini, kita juga mungkin ada beberapa yang mengalami hal seperti Nabi Elia alami. Ya, jadi pagi hari ini judulnya tentang pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Ya, saya ingin membagikan bagaimana cara kita supaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan di masa yang sulit seperti ini. Nah, kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. 7-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering.
過了好久，然後các cái廣州hết了， sebab hujan tiada turun di negeri itu. 因為các cái地方các cái水冇落下來， Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, 然後上帝嘅話對以利亞先知講， bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, 去準備吧，去到撒法地方，去那個地方嘅， dan diamlah di sana. 你去那個 head， Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 你係啲人嘅已經準備日雜婦寡婦啊，為本意食物嘅。 Jadi pertama, bagaimana cara kita supaya dipelihara Tuhan? Yang pertama adalah kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan tentang kondisi kita saat itu. 其實嘅係嗰啲有聽做嘅聲音，嗰啲是嘅情況用班係即係用班嘅對面嘅。 Ya, jadi kisah ini dimulai dengan keadaan kekeringan, tidak ada hujan selama beberapa tahun. 呢個歷史係從開始，其實佢已經按橋冇落水了，已經乾燥了嘅 Jadi 地 kita 方。 bayangin ya, kalau sudah beberapa tahun nggak hujan itu tanah semua kering sehingga hasil pertanian juga semua kering. 即係啲嚟講，幾多年冇落水啊，個泥沼係種乜嘅都苗生。 Ya, jadi kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan terhadap kondisi kita. 即係係聽上帝嘅話，對於即係嗰啲情況係用班行。 Jadi Tuhan itu menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat supaya Elia mendapat pertolongan dari seorang janda. 主喊呢個以利亞先知你去撒法嘅，我為自己隻婦人家來本意識。 Nah, jadi sesudah dia mendengarkan, dia bersiap-siap untuk berangkat gitu. 佢聽到主嘅聲音，佢就準備就去了。 Nah, jadi seperti yang dialami kondisi kita saat ini. 好像呢個時候，即係撒所遭遇嘅。 Mungkin sekarang usaha kita lagi mengalami kekeringan. 可能呢係一個生意遭遇到有問題， Banyak sekali yang tiba-tiba berubah haluan ya. 很多忽然之間改變係。 Ya, jadi kita harus dengar apa kata Tuhan tentang usaha kita hari ini. 即係撒去變下來聽上帝嘅聲音，呢個生意係用幫助去做埋生意。 Nah, sesudah kita mendengar, kita harus bersiap seperti Nabi Elia ini. 即係聽了嘅時候，即係從以利亞先知，即係要準備嘅心。 Ya, bersiap mungkin Tuhan sedang ingin mengarahkan kita menuju hal atau usaha yang baru. 可能準備上帝提示你帶領你，可能俾你新嘅條路、新嘅想法。 Ya, jadi kita jangan dengar apa kata orang, kita ikut-ikutan orang usaha apa gitu. 即係冇見聽人家聲音，聽看別沙做埋就聽人做埋嘅。 Ikut orang buka konveksi, dia juga buka 看人 konveksi. 開發講法師，佢係聽人開講法 Ikut 師。 orang jual kopi, dia juga ikut jual 看人家賣 kopi. kopi，佢係聽人賣 kopi。 Nah, jadi dia bukan dengar apa kata Tuhan, tapi ikut-ikutan orang gitu. 佢唔係聽主嘅聲音，係佢聽人嘅聲音。 Nah, mungkin kita sering dinasehati sama PKS, ayo ikut komsel, ikut ibadah, ikut koram deo. 可能即係小組頭思想九百即係來要聽個人嚟哦，來聽小組啦。 Ya, saudara tahu nggak kenapa? 你得知道咪為樣嗎？ Kadang-kadang Tuhan itu ingin berbicara melalui tubuh Kristus. 上帝愛講話，透過主基督車家作業下持續嘅時候， Saat-saat gini mungkin kita sedang lagi bingung, kita mau usaha apa. Seringkali Tuhan bisa pakai saudara seiman kita melalui tubuh Kristus untuk mengarahkan kita. 當自己煩嘅時候，自己唔知用班嘅時候，上帝又利用自己嘅主基督嘅機體，當自己車嘅時候，佢會借佢來講話本意啊。 Nah, jadi Tuhan itu sayang dan ingin sekali berbicara dan memberkati kita. 主按時自己，佢按愛講呢啲。 Ya, tapi ada kalanya mungkin kita saking stres, saking pusingnya kita sulit mendengar suara Tuhan. 有時候自己睇到煩，睇到傷腦筋，自己實聽唔到上帝嘅聲音，冇去尋找上帝。 Ya, kadang-kadang Tuhan bisa pakai cara seseorang untuk memberkati kita juga. 上帝會用一隻人嘅反應來開路祝福本自己。 Kadang-kadang mungkin kita dengar arahan dari Tuhan, kamu cari si A atau cari si B. 可能人家會講，哦，你簽 A atau 簽 B。 Kadang-kadang mungkin lewat mereka orang yang kita tidak sangka-sangka, orang itu yang akan membantu kita membuka jalan yang baru buat kita. 可能呢人自己實冇想到嘅，但係透過佢啊，上帝會感動佢開路本自己做呢做家。 Jadi sama seperti Elia ini lewat seorang janda yang miskin, Tuhan ingin memenuhi kehidupan
Elia. 好像以利亞先知，佢來簽呢個殺法嘅寡婦，就按巧嘅人啊，但係上帝透過佢啊做先知啊，來保障佢祝福佢。 Ya, mari saudaraku, milikilah telinga rohani yang peka untuk mendengar arahan dari Tuhan. 弟兄姊妹，要了屬靈嘅耳孔，來好好來，人哋叫靈感啊，聽上帝嘅話語。 Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari adalah supaya kita dipelihara oleh Tuhan, 第二個是到自己能夠得到主嘅保障， yaitu kita harus mentaati dan melakukan. 自己要順服嘅心，更要愛行嘅心。 Nah, dari kisah ini kita belajar dari ketaatan dari Nabi Elia maupun dari janda Sarfat ini. 自己看呢個以利亞按順服，看呢寡婦呢隻人為得先知，因為佢按順服。 1 Raja-Raja 17 ayat 10. 列王記上第17章第17章第10節， Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. 佢準備了，佢就去撒法地方。 Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. 佢去到嘅門口撒法嘅時候，遇到一隻婦人家嚟簽票嚟燒火。 Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, 佢呼喊呢個婦人家咁樣講， cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 佢俾水幫佢吹磨到嘅幫佢愛食。 Kadang-kadang kalau kita menjadi di posisi seperti Elia, mungkin kita nggak bakal berani meminta hal seperti itu dari seorang janda miskin ya. 可能自己唱波士斯嘅節目以利亞，自己唔敢介意就按巧人頭水食。 Ya, tetapi begitulah kadang cara Tuhan menuntun langkah kita. Kadang nggak masuk akal. 按樣去了上帝帶領嘅路程，有時候切咗攞冇落腦一種。 Ya, tapi kita bisa belajar dari respon Elia ini. 自己學習呢個以利亞嘅反應。 Jadi Elia tidak berbantah dengan Tuhan. 佢冇甲上帝來反抗，冇甲上帝來反佢。 Jadi bukan cuma minta minum, bahkan dia minta janda itu untuk menyiapkan roti buat dia. 佢唔係單單頭水食咯，佢把攞佢頭一隻餅嚟食咯。 Padahal kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13, 自己拖喺佢嘅12嘅13節咁講。 intinya adalah dia tuh tidak ada roti sedikit pun. 呢隻婦人家已經冇餅了。 Dia cuma ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. 佢做乜要跌款，甲要跌腰出嘅嘟嘅。 Dan sekarang dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu dia mau pulang dan mengolah bagi janda itu dan anaknya lalu mati. 佢講佢哋簽超嚟做，把呢個款做兩隻餅咧，加嚟至食，食了佢冇好，食了佢就被超餓死了。 Iya, jadi kita lihat ya, kalau kita pikir ini kok hamba Tuhan nggak peka banget gitu ya. 可能自己看到一隻春頭人特別按唔靈感。 Masa nggak malu minta makanan dan minuman dari seorang janda yang sangat miskin? 特別知道唔係時候呢個就按巧嘅婦人家嚟討水嘅討餅嚟食。 Ya, tetapi kita belajar bagaimana respon Elia untuk taat mengikuti arahan dari 但 Tuhan. 係自己學習以利亞要一隻順服嘅心，反映上帝嘅反應，含佢來啊呢啲。 Jadi bukan cuma Elia saja yang taat dan melakukan, tapi janda ini juga melakukan hal yang sama. 唔係以利亞佢係按順服，但係呢個婦人家撒法係佢就按順服。 Ya kalau saya jadi janda Sarfat itu ya, mungkin saya juga merasa ini kok hamba Tuhan ini kurang ajar juga ya. 可能係嗌做隻婦人家嗌未上到，按樣啊呢個僕人都咪按受教，嗌到冇揾緊嗌討。 Saya saja sudah miskin, sebentar lagi saya akan mati. Masa dia suruh saya bikin roti lagi buat dia? 嗌到出我兩隻，緊嗌嗌姐識到冇最後識到都係事喎，佢要緊嗌討後嗌搬佢先識。 Ya, tapi kita belajar sekali lagi tentang ketaatan dan kita melakukan seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. 呢就而家功課學習順服，何嘗呢隻婦人家出撒法係用班佢順服之嚟啊含佢佢識，佢超先做半佢識。 Padahal kita tahu ya janda ini tuh bukan orang percaya kepada Tuhan. Jika dia ni cak婦人家唔係信主嘅。 Tapi kenapa dia bisa punya keberanian untuk memberikan makanan itu kepada orang asing? 當咪佢咁白嘅只單單每隻隻病嘅時候，為事佢先搬呢個醫療阿先啲識啊。 Ya, jadi di sini kita belajar bahwa kita itu harus memiliki belas kasihan kepada
orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ali ti chiu he ondo jika hok sip ya, yang panen yu choi kau sip ma, jika den kau hel nyan yi loi si pun petsa. Ya, sekalipun orang itu asing kita tidak kenal. 所以人咧人可能即刻唔認識嘅人。 Kalau hati kita menggerakkan kita untuk memberkati dia, maka kita harus belajar taat dan melakukan. 當即刻心感動到嚟本記，即刻超愛要順服嘅心嚟試本記。 Ya, mari saudaraku, kita belajar memiliki ketaatan seperti Elia dan janda Sarfat 即 ini. 刻都實學識學唱咧之類啊，個呢個婦人加殺法嘅順服嘅心。 Ya, yang ketiga kita belajar bagaimana cara kita dipelihara oleh Tuhan, 第三咪即刻學識用班嘅做保障設計。 yaitu ketika kita memberi dari kekurangan kita, maka itu akan mendatangkan mujizat. 當即刻本人從欠缺中嚟本人啊，阿雞就會得到新隻提新隻產生。 Kita sering dengar ada peribahasa bilang hemat pangkal kaya. 時常要呢個經驗法講，你前生嘅人就唔要累。 Ya, orang kita terutama orang Chinese selalu pengennya kita diberi daripada kita memberi. 即係唐人時常愛博人本，daripada本人。 Nah, banyak juga orang-orang Kristen yang punya mentalitas seperti itu, maunya menerima tapi tidak mau memberi. 按到基督徒出嚟等人本，唔免時常本人。 Selalu meminta belas kasihan dari orang dengan meminta sana sini. 時常隔人頭博人吹個記，你求人，你幫你求人，該求人。 Seringkali kita selalu beralasan seperti ini ketika kita disuruh memberi. 即係時常人家含即係本嘅時候，即係按道理要。 Ya, kita aja lagi kekurangan, saya aja lagi susah, bagaimana saya bisa memberi perpuluhan? 我呢下都按苦啊，幫你含我奉獻。 Padahal kalau kita lihat kunci mujizat itu, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, semua dimulai dari langkah iman untuk menabur. 但係吹聖經嘅記載講，即係人人愛產生善者，只係提出嚟咁強迫嚟本人當上帝含你本嘅時候， Nah, iblis itu tidak mau kalau kita anak Tuhan diberkati. 魔鬼唔會即係殺主耶穌嘅孩子得祝福， Tuhan maunya kita diberkati. 主耶穌愛即係嚟祝福人。 Tuhan mau kita diberkati untuk kita menjadi berkat buat banyak 主 orang. 耶穌祝福即係愛即係曉祝福人。 Makanya iblis selalu menggunakan tipu muslihatnya supaya kita jangan memberi atau menabur. 但係魔鬼時常用一個欺騙啊，使到即係殺啲唔好祝福人、唔好本人、唔好奉獻。 Jadi dia bisa memakai 1000 macam alasan supaya kita tidak bisa memberi. 佢用各樣嘅理由嚟，用各樣嘅理由嚟使到即係攔住，即係嚟試本人。 Nah, kalau kita perhatikan janda ini, seharusnya memang dia punya alasan yang tepat untuk dia tidak memberi. 即係就係看一個人、一個寡婦、一個殺法係，實際上佢要理由何講，佢唔會本一個以嚟壓息一病。 Ya, karena memang dia susah dan dia tidak lagi memiliki bahan makanan untuk dimakan lagi. 因為佢自己真正係按苦，真正係冇了出我兩隻，佢隻嘅嚟隻病。 Ya, tetapi dia mengambil langkah iman Ada karena dia tunjuk. percaya perkataan abdi Allah itu. 因為佢用信心，佢相信，因為以嚟壓息呢個日本人係識到家當做下本意識一病一個苗招。 Ya, karena dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dikatakan, 是不是即係講 sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, 上帝嘅話語咁樣講？ tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. 一個腰啊，吹一個嘟嘟啊，你大家苗超，佢哋一個款吹一個硬度一苗超，因為以嚟阿先啲講佢同佢相信， Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 切到上帝試下落水，吹呢個世界，吹呢個地球裏。 Jadi jadi si janda ini percaya perkataan Elia itu 呢一隻寡婦啊，佢相信呢個以嚟阿先啲嘅話， bahwa sampai turun hujan Tuhan akan tetap memelihara hidupnya. 到切到落水吹呢個地方了，主耶穌肯保護佢，佢 Jadi 相信。 ketika dia menabur, ketika dia memberkati Elia, maka dikatakan makanannya pun tidak akan habis sampai nanti musim hujan tiba. 當佢把嘅病拿本之嚟壓嘅時候，佢就是就產生性質，一個硬度嘅腰嘅硬度嘅款啊，唔曉超切到個水落下來。 Ya, makanya dibutuhkan langkah iman untuk kita memberi. 呢時就熱就信心嘅嚟強迫，當做係含住個本嘅時候，即刻咁本。
Ya, jadi mungkin kadang-kadang PKS kita ingetin kita, kamu ada perpuluhan nggak? 可能自己嘅小組頭講，你有奉獻麼？ Ya, mungkin kalau kita di posisi PKS, karena seorang PKS pasti udah ngalamin bagaimana berkat yang diterima ketika mereka rajin menabur. 因為落去就 PKS 嘅啲佢週年了，樣班佢當佢按勤奉獻嘅時候，佢咪週年按多嘅 Nah, makanya dia ingin semua juga menerima berkat yang sama yang dia terima. 佢也希望佢嘅小組嘅弟兄姊妹也係長期一樣，愛來奉獻，使到佢ยัง會得到按多嘅祝福。 Nah, kadang-kadang mungkin mereka seperti Nabi Elia mungkin ada perasaan, masa sih saya harus suruh mereka menabur padahal mereka aja lagi susah. 可能超晒唔超咧，即時阿神呢度，樣班你嗌到按苦，佢都按苦，幫嗌嚟喊叫嚟奉獻。 Ya, tapi kadang-kadang cara Tuhan seperti itu gitu loh. 有時候上帝會感動佢，愛喊佢樣講本質喺度撒啲。 Nah, kadang-kadang mungkin di posisi kita sebagai janda Sarfat ini, 可能自己撒個節會唱咧嘅寡婦咧， kalau kita tidak memiliki respon yang benar, 因為自己冇好嘅環境， kita mungkin bisa berpikir kok PKS saya nggak peka banget, 我嘅 PKS 會按唔想，會喊我奉獻， saya aja udah susah begini kekurangan masa saya ditanyain perpuluhan. 我就按苦話，你冇我要幫奉，要奉獻麼？ Kadang-kadang mungkin suami istri bisa cekcok karena mungkin istrinya mau perpuluhan, suaminya nggak setuju. 可能夫妻就會車家吵交，因為老婆有時候奉獻，丈夫唔明奉獻。 Nah, saudara, kita belajar dari sikap hati janda ini ya. 自己學識呢個寡婦嘅態度。 Karena ketika kita memberi dari kekurangan maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. 當佢咁行出去，按照年日本嘅時候，當佢痛苦中佢咁去死嘅時候， Ya, kita juga ingat kisah Abraham ya. 自己記得亞伯拉罕。 Abraham itu cuman ada anak satu-satunya si Ishak itu yang dia minta selama bertahun-tahun. 亞伯拉罕單單要就嚟自以撒，佢自己嘅上帝頭25年嘅時間。 Ya, tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan satu-satunya anak untuk dikorbankan, dia taat. 當上帝把佢嚟自獻祭本佢順服，佢獻本上帝， Kenapa dia bisa berani melakukan hal itu? 當咪佢被咁樣做， Kenapa dia tidak berpikir Tuhan tega banget sih? 當咪佢被妄想上帝呢度被按出係咪樣做？ Iya, ini anak satu-satunya lu yang saya sudah minta sudah lama, masa suruh saya persembahkan lagi? 我是單單你就嚟自我陀流練叫，乜甚至係我獻祭本呢？ Ya, tetapi kita lihat ketika Abraham melangkah menyerahkan Ishak, 但係你看當亞伯拉罕佢年紀行嘅時候，佢咁謙卑嘅時候， Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. 因為上帝講啊，應許講啊，叫呢個後台啊、後子啊，好像呢個天堂嘅山咁多，海當嘅沙咁多。 Jadi Allah kita itu adalah Allah yang suka memultiplikasi hidup kita. 自己係上帝按愛加倍祝福。 Dia bukan cuma menambah tapi multiplikasi artinya dilipat gandakan. 佢咪單單加半樣，但係加倍又加倍，佢加係祝福半樣。 Ya, kita juga lihat bagaimana Ishak ketika itu dia di musim kering tetapi dia tetap menabur. 自己看以撒，雖然佢都撒出乾草嘅時候，佢繼續嘅試半年啊。 Jadi ketika itu dia malah dikatakan semakin kaya dan semakin kaya sampai orang Filistin itu iri dengan dia. 讓班佢見奉獻、見本、見多類、見發財、見豐富，然後菲利士人唔敢面對佢。 Jadi banyak sekali kisah-kisah di Alkitab tentang mujizat ketika kita memberi dari kekurangan kita. 所以咧，聖經記載按到咧係先知歷史用班人自己然後佢係按年而事，按為事，然後佢得晒為按歸週而先知睇嘅。 Jadi kita menabur ini bukan bicara juga tentang menabur keuangan saja. 自己事本然美國單單是錢財哦。 Ada kalanya kita begitu sibuk, kita rasanya tidak punya waktu, tetapi kita mau mengorbankan waktu kita untuk melayani jiwa-jiwa. 有時候自己按唔閒，按多生勢，但係自己年而事，自己時間嚟打理咧係靈魂，加出去熱責奉獻。 Ada kalanya ketika kita
susah untuk bangun pagi, tetapi kita mau mengorbankan waktu tidur kita untuk ikut Koram Rio, itu juga termasuk menabur di hadapan Tuhan. 有時候這個潮州算條安難行，但係這個犧牲啊，這個年紀把這個時間啊，獻上本主聽個人了，你aja係一奉獻。 Nah, jadi Tuhan itu sangat tersentuh dengan hal-hal seperti itu. 上帝按照感同，當然都是咁犧牲年紀來做本嘅。 Nah, sekarang apa sih misi kita, misi dari Tuhan ketika kita diberkati? 上帝嘅目標係乜嘢？當然都是得祝福。 Nah, kita lihat Elia itu ternyata dikirim Tuhan ke janda Sarfat ini untuk suatu tugas menyembuhkan anaknya yang mati, anaknya janda ini. 然後上帝要目標對每個人好像以利亞，當咪佢為記者呢個人啦嘅殺法嘅啲，然後佢要目標，讓班人嘅社會事業不佢禱告上來。 Jadi ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita diberkati oleh Tuhan. 有兩件事上帝愛自己做，當上帝祝福自己。 Jadi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat janda yang anaknya mati dan dibangkitkan ini. 上帝係透過呢個人咧殺法嘅寡婦，讓班嘅社會然後事業啊，然後復發過來擁有主嘅命。 Jadi akhirnya janda ini berkata, ketika anaknya mati lalu dibangkitkan, 當呢個社會事業以利亞落去禱告生嘅時候， di ayat 24 dikatakan, 第24節係咁講。 kemudian kata perempuan itu kepada Elia, 然後呢個婦人家對呢個以利亞講： sekarang aku tahu 你係我上帝， bahwa engkau abdi Allah 你係上帝嘅僕人， dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. 你所講嘅真理係對嘅。 Jadi janda Sarfat ini orang yang tadinya tidak percaya Tuhan. 呢個婦人家係以前唔認識上帝嘅。 Jadi dia bukan hanya mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, 佢唔係單單遭遇到先知讓班保障佢出呢個饑荒中， tetapi akhirnya anaknya yang mati pun dibangkitkan. 然後佢嘅每社會事業本得復發， Sehingga janda ini melalui hidup Elia mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. 然後透過以利亞，然後呢個婦人家咧見能夠見到上帝、認識上帝、相信上帝。 Jadi marilah kita belajar ketika kita diberkati Tuhan. 只有晒嚟學習當主耶穌祝福了自己。 Kita jangan lupa bahwa kita misi amanat agung kita. 自己唔記得bahwa上帝要一個目標，一個目標愛合自己做嘅。 Ya, jadi saya berharap di tahun 2021 ini, 我希望2021年， sebentar lagi ya kita mau masuk tahun 2021. 家人一齊落2021年， Mungkin banyak sekali berita-berita yang membuat kita tawar hati. 可能按到消息聽落自己變冷淡 Katanya 心， tahun 2021 tahun resesi, 可能2021年為經濟為提憂土， akan banyak kelaparan, 為按到饑荒， kekeringan. 按到糟糕乾潮。 Tapi saya mau katakan bahwa meskipun masa resesi, masa kekeringan, 我 tetapi 係講呢啲，雖然為可能要乾潮，可能要欠缺。 tapi bagi kita yang sungguh-sungguh melakukan firman 但 Tuhan, 係對自己實真正來行上帝嘅法語嘅人， Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. 做熱天會被保障自己嘅 Tuhan 生。 tidak akan mengizinkan anak-anaknya kelaparan. 上帝唔允許佢嘅孩子飢餓， Biarlah firman Tuhan hari ini 人今日嘅道理 boleh menguatkan kita semua. 能夠堅固提自己。 Selamat Natal dan Tahun Baru. 聖誕快樂，新年進步。 Biarlah tahun 2021 ini 2021年， kita makin setia, makin taat, 更加嘅忠心，更加嘅順服， makin melayani Tuhan. 更加嘅侍奉主。 Tuhan Yesus memberkati. 主祝福提自己。Mari kita bersatu hati untuk berdoa dan doa biar berkat Tuhan melimpah atas kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberkati jemaat-Mu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup setiap anak-anak-Mu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah atas hidup setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Biar Natal Tuhan Yesus senantiasa
ada lahir di dalam hati kita, biar tahun baru menjadi tahun yang berkat buat setiap kita. Haleluya, amin.